Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran 1, yaitu Ayo Selamatkan Hewan dan Tumbuhan. Baiklah anak-anak, tahukah kamu harimau Sumatera, orang utan dari Kalimantan, atau badak bercula satu dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu kenapa hewan-hewan tersebut tadi menjadi langka. Baiklah anak-anak, sekarang kalian perhatikan gambar di sebelah kiri. Gambar di sebelah kiri itu kira-kira gambar apa anak-anak? Ya betul, itu gambar pohon ya. Banyak sekali pohon. Berarti jika banyak pohon seperti itu adalah merupakan daerah hutan. Ya betul. Sebelah kiri itu adalah merupakan hutan. Sedangkan sebelah kanan itu banyak gedung bertingkat. Itu adalah perkotaan. Baiklah anak-anak, sekarang kalian bisa melihat di situ ada gambar hutan yang masih lebat, pohon di hutan mulai ditebangi, dan lahan hutan mulai dibangun sebagai pemukiman. Seperti tadi, yang pertama kalian melihat ada hutan masih lebat dan daerah perkotaan. Jadi, penyebab kerusakan hutan bahwa hutan sangat bermanfaat bagi manusia, hewan, dan lingkungan. Bagi manusia, hutan menyediakan bahan makanan dan kayu untuk bahan bangunan. Bagi hewan, hutan berfungsi sebagai sumber makanan, tempat tinggal, dan tempat berlindung. Sementara bagi lingkungan, hutan menyediakan udara bersih serta cadangan air yang melimpah. Sayangnya, hutan semakin rusak akibat alih fungsi dan pembukaan lahan yang tidak terkendali. Hutan telah dialihfungsikan sebagai pemukiman penduduk. Sementara itu, pembukaan lahan juga banyak dilakukan untuk membuat lahan pertanian, perkebunan, dan jalur transportasi. Akibatnya, lahan hutan yang dahulunya luas, semakin lama semakin berkurang. Kerusakan hutan diperparah dengan maraknya penebangan liar. Penebangan pohon di hutan yang tidak terkendali menyebabkan hewan-hewan kehilangan sumber makanan dan tempat tinggal. Banyak hewan di hutan yang akhirnya terpaksa mencari sumber makanan ke pemukiman penduduk. Namun, hewan-hewan tersebut seringkali diburu oleh manusia karena dianggap meresahkan. Akibatnya, hewan-hewan hutan lama-kelamaan akan punah. Akibatnya, kelaparan dan perburuan. Selain menyebabkan kepunahan hewan, penebangan liar juga menimbulkan berbagai dampak lain. Agar semakin memahami dampak dari penebangan liar, kita dapat belajar dan menonton animasi berikut ini. Ayo, kita tonton animasi berikut. Dampak penebangan hutan secara liar. Teman, penebangan hutan yang dilakukan secara terus-menerus dapat merusak lingkungan. Di antaranya, 1. Mengurangi kesuburan tanah. 2. Menyebabkan pemanasan global. 3. Menghilangkan habitat hewan dan tumbuhan yang ada di hutan. 4. Menyebabkan terjadinya bencana seperti banjir dan tanah longsor. 5. Mengurangi jumlah keanekaragaman hayati yang ada di hutan. Anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan tentang dampak dari penebangan hutan. Jadi, bertambahnya jumlah penduduk di dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya?
Ayo, mari kita selamatkan hewan dan tumbuhan. Di sini ada bacaan, judulnya Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orang utan. Tujuan dibuat Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan bacaan tentang Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka di Indonesia. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut, mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Dan apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Ayo coba pikirkan dulu, kenapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan. Nah, hewan tersebut perlu dilestarikan karena merupakan sumber makanan bagi manusia. Salah satunya adalah bersumber dari hewan. Bagian tubuh hewan yang dimanfaatkan antara lain adalah daging dan telur. Nah, apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Indonesia itu memiliki keanekaragaman hewan dan tumbuhan. Jika salah satu hewan di Indonesia punah, maka akan mengurangi keanekaragaman makhluk hidup yang ada di Indonesia. Nah, itu mengapa kita harus melestarikan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia, supaya hewan dan tumbuhan di Indonesia tetap beraneka ragam. Jadi Indonesia kaya akan keanekaragaman makhluk hidup. Nah, terus selanjutnya, bagaimana dengan hewan dan tumbuhan di daerahmu? Apakah kelestariannya terjaga? Nah, coba kalian nanti cari dan kumpulkan informasinya. Bagaimana formatnya? Nah, nanti Pak Guru tampilkan ya formatnya. Nah, begini anak-anak, format dari laporan ciri khas hewan yang ada di sekitarmu. Contoh di sini adalah laporan ciri khas harimau Sumatera. Ini berasal dari daerah Sumatera Barat. Salah satu hewan langka yang ditemukan di daerah Sumatera yaitu harimau Sumatera. Uni lalu membuat laporan tentang harimau Sumatera seperti berikut ini. Nah, kalau kalian berasal dari Jawa, misalkan bisa sekarang yang langka terenggiling, itu termasuk hewan yang langka dan dilindungi. Yang pertama judul, laporan ciri khas harimau Sumatera. Nah, kalau bisa nanti ditempel gambarnya. Misal di sini karena harimau ditempel gambar harimau. Kemudian ciri khusus dan habitat. A. Tinggi harimau Sumatera jantan dewasa sekitar 60 cm. Panjang harimau Sumatera jantan mencapai 250 cm dan harimau Sumatera betina mencapai 198 cm. Berat harimau Sumatera jantan 140 kg dan harimau Sumatera betina 91 kg. Warna kulit harimau Sumatera adalah kuning kemerah-merahan atau oranye tua. Habitat harimau Sumatera di hutan hujan tropis. Manfaat melestarikan hewan. Yang kedua, manfaat melestarikan hewan. Menjaga kestabilan rantai makanan, menjaga keseimbangan ekosistem, dan melindungi hutan. Kemudian yang ketiga, jumlah populasi. Populasi harimau Sumatera saat ini kurang dari 400 ekor.
Kemudian yang keempat, penyebab kelangkaan. Yang pertama A. Diburu manusia untuk diambil kulit dan taringnya. B. Dibunuh oleh manusia saat memasuki daerah permukiman. C. Kehilangan tempat tinggal akibat pembukaan hutan untuk lahan pertanian dan pembangunan jalan. Nah, jadi format untuk laporan ciri khas hewan yang langka di sekitarmu seperti ini. Yang pertama, ciri khusus dan habitat, kemudian manfaat melestarikan hewan, jumlah populasi, dan penyebab kelangkaan. Silahkan nanti kalian bisa cari hewan apa saja yang menurut kalian di daerahmu sudah langka. Nah, jika kalian tidak tahu, kalian bisa tanyakan ke orang tua kalian. Baiklah anak-anak, setelah tadi kalian membuat laporan hewan yang mulai langka di daerah kalian, selanjutnya adalah contoh usaha menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Ya, usaha untuk menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Jadi jumlah penduduk di Indonesia semakin meningkat. Peningkatan jumlah penduduk tersebut menyebabkan bertambah pula kebutuhan hidup manusia. Untuk mencukupi kebutuhannya, manusia melakukan perburuan hewan dan penebangan pohon di hutan. Keadaan tersebut menyebabkan kelestarian hewan dan tumbuhan menjadi terancam. Hewan dan tumbuhan yang punah dapat menyebabkan kerugian bagi manusia. Oleh sebab itu, kita harus menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Mari kita simak contoh usaha menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan berikut ini. Nah, anak-anak, kalian dapat melihat yang pertama, usaha untuk menjaga kelestarian hewan. Contohnya misal menaati peraturan larangan perburuan hewan. Jadi untuk hewan-hewan yang dilindungi itu jangan diburu ya. Biarkan mereka hidup di hutan. Yang kedua, menghindari jual beli hewan langka atau bagian tubuh hewan langka. Nah, ini jangan sampai kalian memburu hewan yang langka kemudian membunuh dan memperjualbelikannya. Karena itu melanggar hukum ya. Selanjutnya adalah membuat perlindungan tempat hidup hewan ya, membuat perlindungan tempat hidup hewan seperti Suaka Marga Satwa ya, itu contoh tempat perlindungan hewan. Kemudian mengembangbiakan berbagai hewan. Nah, ini ya. Jadi misalkan hewan yang sudah langka, hampir punah, kemudian ditangkarkan supaya jumlah populasinya meningkat dengan cara dikembangbiakan. Kemudian selanjutnya adalah menjaga kelestarian tumbuhan. Yang pertama adalah menghindari penebangan pohon secara berlebihan. Nah, ini menebang pohon jangan berlebihan karena akibatnya jika berlebihan, yang pertama pohon bisa punah jika itu pohon yang langka. Yang kedua, mungkin jika daerah yang miring itu bisa menyebabkan tanah longsor. Kemudian menebang pohon dengan sistem tebang pilih ya. Jadi menebang pohon itu dengan sistem tebang pilih, mana yang lebih tua itu yang ditebang terlebih dahulu. Kemudian setelah ditebang harus ditanami kembali. Kemudian menanami kembali hutan yang telah gundul. Nah, ini hutan yang gundul harus direboisasi, ditanami kembali supaya tidak menyebabkan tanah longsor dan banjir. Kemudian mengembangbiakan berbagai tumbuhan. Nah, ini ya, mengembangbiakan berbagai tumbuhan. Khususnya adalah tumbuhan-tumbuhan yang sudah agak langka ya. Ini bisa dicoba untuk dikembangbiakan. Maka dari itu, silakan kalian di rumah belajar untuk menanam ya, mencoba untuk mengembangbiakan tumbuhan. Pentingnya melestarikan hewan dan tumbuhan. Kita sudah tahu bahwa berbagai jenis hewan dan tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, kita perlu menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Ayo kita simak pentingnya melestarikan tumbuhan dan hewan berikut ini. Yang pertama adalah sebagai sumber makanan. Sumber makanan manusia berasal dari hewan dan tumbuhan. Bagian tubuh hewan yang dimanfaatkan sebagai sumber makanan antara lain adalah daging, telur,
ya, susu. Nah, itu dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Bagian tubuh yang dimanfaatkan sebagai sumber makanan adalah bagian tumbuhan ya, yang dimanfaatkan sebagai sumber makanan adalah ada umbi, ya, ada batangnya, ada tunas, daun, bunga, buah, dan bijinya. Nah, kemudian manfaat yang kedua adalah sebagai kekayaan keanekaragaman makhluk hidup. Indonesia memiliki hewan dan tumbuhan yang beraneka ragam. Setiap daerah memiliki hewan dan tumbuhan yang menjadi ciri khas. Ya. Jika salah satu jenis hewan dan tumbuhan mati, kita akan kehilangan kekayaan keanekaragaman makhluk hidup. Kemudian yang ketiga adalah mempertahankan keseimbangan oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini khususnya untuk tumbuhan. Karena tumbuhan memanfaatkan karbon dioksida untuk fotosintesis dan menghasilkan oksigen. Oksigen digunakan manusia untuk bernapas. Makhluk hidup bernapas mengeluarkan karbon dioksida. Demikian seterusnya hingga terjadi keseimbangan jumlah karbon dioksida dan oksigen di alam. Nah, semua itu penyeimbangnya karena tumbuhan melakukan proses fotosintesis. Selanjutnya kita akan belajar mupel bahasa Indonesia, yaitu menentukan kesimpulan teks laporan hasil pengamatan. Kita bisa mendapatkan pengetahuan baru dengan membaca teks laporan hasil pengamatan, baik itu pengamatan tentang hewan atau tumbuhan. Setelah membaca, kita dapat menentukan kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan. Kesimpulan merupakan garis besar teks yang dibuat berdasarkan gagasan pokok dan informasi penting. Kesimpulan bisa kita tentukan dengan langkah-langkah berikut ini. Menentukan kesimpulan teks laporan hasil pengamatan. Bagaimana caranya? Cara menentukan kesimpulan pada teks tertulis. Yang pertama adalah dengan cara membaca teks secara keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah menemukan informasi penting yang terdapat pada teks. Yang ketiga, menghubungkan gagasan pokok dan informasi yang diperoleh menjadi satu pernyataan. Nah, kita sudah tahu cara menentukan kesimpulan pada teks. Kita dapat belajar menentukan kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan berikut. Kita baca baik-baik setiap kalimat pada teks laporan hasil pengamatan. Saat membaca, kita catat informasi penting yang ada di dalam teks. Melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Indonesia memiliki keanekaragaman hewan dan tumbuhan yang tersebar di berbagai daerah. Keanekaragaman hewan dan tumbuhan tersebut menjadi ciri khas daerah-daerah di Indonesia. Misalnya, gajah di Lampung dan komodo di Nusa Tenggara Timur. Gajah dan komodo merupakan hewan langka yang keberadaannya dilindungi oleh negara dan dunia internasional. Bahkan, Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur diakui secara resmi sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau Komodo telah menjadi taman nasional yang sering dikunjungi masyarakat dunia. Keberadaan taman nasional bertujuan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Misalnya, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung yang melindungi gajah Sumatera, badak Sumatera, dan harimau Sumatera. Ada juga Taman Nasional Wakatobi di Sulawesi Tenggara yang melindungi keanekaragaman hayati laut. Selain itu, ada Taman Nasional Ujung Kulon di Banten untuk melindungi badak Jawa. Taman nasional sangat penting untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Saat ini, populasi hewan serta tumbuhan berkurang karena pertambahan jumlah penduduk. Populasi hewan semakin berkurang juga diakibatkan adanya perburuan liar dan perusakan habitat asli. Sementara itu, populasi tumbuhan semakin berkurang karena penebangan secara liar dan perusakan ekosistem hutan. Oleh sebab itu, upaya pelestarian hewan dan tumbuhan harus terus dilakukan.
Kita sudah membaca teks melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Teks tersebut memuat informasi penting yang bisa dijadikan pelajaran. Kita tuliskan kesimpulan sesuai informasi penting yang terdapat pada teks dengan kalimat sendiri. Kita gunakan kalimat yang mudah dipahami, kosakata baku, dan ejaan yang tepat. Kita bisa menuliskan kesimpulan teks seperti contoh berikut ini. Indonesia memiliki keanekaragaman hewan dan tumbuhan yang menjadi ciri khas setiap daerah. Untuk melestarikan hewan dan tumbuhan di berbagai daerah, pemerintah membuat taman nasional, sebab populasi hewan dan tumbuhan yang berkurang perlu dilestarikan. Faktor penyebab berkurangnya populasi hewan dan tumbuhan antara lain pertambahan jumlah penduduk, perburuan liar, perusakan habitat asli, penebangan secara liar, dan perusakan ekosistem hutan. Kondisi politik negara-negara ASEAN. Hewan dan tumbuhan langka di berbagai negara ASEAN dilindungi dengan undang-undang. Undang-undang tersebut dibuat sesuai dengan kondisi politik negara yang bersangkutan, sebab negara-negara ASEAN mempunyai bentuk pemerintahan yang berbeda-beda. Indonesia, Singapura, Filipina, Vietnam, Laos, dan Myanmar mempunyai bentuk pemerintahan republik. Sementara itu, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, dan Kamboja mempunyai pemerintahan berbentuk monarki atau kerajaan. Untuk menambah pengetahuan tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, kita dapat menyimak penjelasan berikut ini. Sekilas fakta politik negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah Brunei Darussalam. Jadi seperti ini anak-anak, gambar bendera negara Brunei Darussalam. Kepala negara adalah Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad-Daulah. Ibu kota Bandar Sri Begawan, bahasa Melayu, Inggris, mata uang Brunei dolar, BND, luas wilayah 5.765 km persegi, jumlah penduduk 422.675 jiwa. Ini estimasi Juli 2014. Hari kemerdekaan adalah 1 Januari 1984 dari Inggris, ya, berarti pernah dijajah oleh Inggris. Lagu nasional Allah peliharakan Sultan. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984 setelah hampir 1 abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Saat ini Brunei merupakan negara yang pendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Jadi Brunei itu dipimpin oleh seorang sultan. Terus selanjutnya adalah Kamboja. Begini bentuk bendera Kamboja. Kepala negara Raja Norodom Sihamoni. Kepala pemerintahan Perdana Menteri Hun Sen. Ya. Jadi ada kepala negara, ada kepala pemerintahan. Kemudian ibu kota adalah Phnom Penh, bahasa nasional Khmer, mata uang riel KHR, ya. Luas wilayah 181.035 km persegi, jumlah penduduk 15.458.332 jiwa. Ini estimasi Juli 2014. Hari kemerdekaan 9 November 1953 dari Perancis. Ya, berarti pernah dijajah oleh Perancis. Lagu nasional No Courage, ya, atau Royal Kingdom. Luas wilayah Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai dengan abad ke-23. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja. Jadi
Candi Angkor. Ini gambarnya seperti ini, dijadikan lambang di bendera Kamboja. Selanjutnya setelah Kamboja adalah Indonesia. Kepala negara adalah presiden, yaitu Presiden Joko Widodo. Ibu kota Jakarta, bahasa nasional Indonesia, mata uang rupiah, disingkat IDR ya. Luas wilayah 1.904.569 km persegi. Jumlah penduduk 253.609.643 jiwa, estimasi Juli 2014. Hari kemerdekaan 17 Agustus 1945, lagu nasionalnya adalah Indonesia Raya. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam latar belakang etnis dan budaya. Kemudian berikutnya adalah negara Laos ya. Negara Laos, ini benderanya, negara Laos. Kepala negaranya adalah Presiden Bonheng Forachit ya. Bonheng Forachit, Laos. Kepala pemerintahan Perdana Menteri Thongloun Sisoulith. Ibu kota Vientiane. Bahasa nasional Lao. Mata uang Kip atau disingkatnya LAK. Luas wilayah 237.955 km persegi. Jumlah penduduk 6.803.699 jiwa, estimasi Juli 2014. Hari kemerdekaan adalah 19 Juli 1949 dari Prancis. Ini pernah dijajah oleh Prancis. Lagu nasionalnya adalah Peng Sat Lao atau Hymn of the Lao People. Nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Pada tahun 1353, penduduk Laos dipimpin oleh Phang yang menyebut wilayah yang dipimpinnya sebagai Kerajaan Sejuta Gajah. Kerajaan besar ini bertahan hingga tahun 1700-an sampai akhirnya terpecah belah. Sekitar tahun 1800, sebagian besar Laos dikuasai oleh Siam. Kemudian Prancis mengambil alih dan memerintah di sana tahun 1893. Pada tahun 1893, Prancis mengambil alih kekuasaan. Ya. Pada tahun 1954, Perjanjian Jenewa menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Perang saudara masih berkecamuk antara pasukan yang setia kepada pemerintah melawan gerilyawan komunis Pathet Lao. Nah, ini Laos ya. Dilanjutkan dengan Malaysia. Malaysia kepala negaranya adalah Sultan Muhammad V ya. Kepala pemerintahnya adalah Dato Sri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak. Ibu kotanya Kuala Lumpur. Bahasanya Melayu, Inggris, Cina, Tamil. Mata uang ringgit MYR ya. Luas wilayah 330.803 km. Jumlah penduduk 31.746.000 jiwa. Hari kemerdekaan 31 Agustus 1957 dari Inggris. Lagu nasionalnya adalah Negaraku. Tahun 1400-an, wilayah selatan Malaka mulai dikenal sebagai pusat perdagangan. Sejak saat itu, wilayah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan. Tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka. Tahun 1641, Belanda mengambil alih. Lalu tahun 1786, Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang. Tahun 1824,
Belanda menyerahkan Malaka ke Inggris. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang sempat menduduki Malaka. Namun kemudian Inggris berhasil menguasai kembali Semenanjung Malaya di tahun 1945. 3 tahun kemudian, Inggris membentuk Federasi Malaya. Di tahun 1957, Federasi Malaya berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Inggris juga menyerahkan Penang dan Malaka. Baiklah anak-anak, ini tadi di buku kalian, Perdana Menterinya adalah Muhammad Najib Tun Abdul Razak. Ya. Ini pada tahun memerintah 3 April 2009 sampai 6 Mei 2013. Terus kemudian 3 April 2013 sampai 9 Mei 2018. Anwar Ibrahim, Wan Asia, Wan Ismail. Ini ketua oposisinya. Ya. Nah kemudian setelah Muhammad Najib Tun Abdul Razak digantikan sampai dengan 9 Mei 2018 digantikan oleh Mahathir bin Mohamad. Ya. Ini 10 Mei 2018 sampai 24 Februari 2020. Kemudian saat ini adalah Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin. Nah, ini Perdana Menteri Malaysia saat ini adalah Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin. Ini mulai 1 Maret 2020 sampai hari ini, ya. Sampai dengan hari ini. Ini informasi yang terbaru karena di buku kalian itu berarti terbit 2018, jadi masih Muhammad Najib Tun Abdul Razak. Selanjutnya adalah Myanmar. Kepala negaranya adalah seorang presiden. Ibu kotanya di Naypyidaw. Bahasa nasional Myanmar, mata uang Kyat. Ini luas wilayahnya, ya. Jumlah penduduknya. Hari kemerdekaan 4 Januari 1948. Merdeka dari Inggris. Lagu nasional Kaba Mackay. Nah, ini sejarahnya Myanmar. Lanjut dengan Filipina. Kepala negara presiden, ibu kota Manila, bahasa Filipino atau Tagalog, Inggris, Spanyol, mata uangnya peso. Ini luas wilayahnya, jumlah penduduk. Hari kemerdekaan 12 Juni 1898. Lagu nasional Lupang Hinirang. Ya. Nah, nanti kalian bisa baca-baca di buku siswa. Terus berikutnya negara Singapura. Ini benderanya. Kepala negaranya presiden. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Ibu kota Singapura. Bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, Tamil. Mata uang dolar Singapura. Hari kemerdekaan 9 Agustus 1965. Lagu nasional Majulah Singapura. Sejarahnya bisa dibaca nanti di buku siswa. Kemudian Thailand, kepala negara Mahavajira Langkoin. Kepala pemerintahan Perdana Menteri, ibu kota Bangkok, bahasa Thai, mata uang Baht. Hari kemerdekaan tidak pernah dijajah oleh negara lain. Nah, ini Singapura, Thailand ya, tidak pernah dijajah oleh negara lain. Lagu nasional Pleng Chat Thai. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal sebagai Siam, Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan. Sejak 1932, Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Raja kemudian memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan. Thailand mulai dihuni oleh manusia diperkirakan 2000 tahun sebelum Masehi. Hal ini diperkuat dengan ditemukan situs arkeolog Ben Chiang. Thailand tidak pernah dijajah. Vietnam. Kepala negara presiden, kepala pemerintahan Perdana Menteri, ibu kota di Hanoi, bahasa nasional Vietnam, mata uang Dong. Ya. Hari kemerdekaan 2 September 45 dari Prancis, lagu nasional
Tien Quan Cha. Vietnam pernah merupakan sebuah negara sosialis dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Nanti bisa dibaca tentang Vietnam ya. Nah, di pembelajaran sebelumnya kamu sudah ini 2 negara ASEAN dan membandingkan dalam kegiatan ekonomi. Nah, kali ini kalian membandingkan terkait dengan politik. Nah, ini nanti kalian membuat diagram Venn dan hubungannya dengan politik. Nah, ini diagram Venn antara Indonesia dan Filipina. Perbedaannya luas wilayah, pernah dijajah oleh siapa? Hari kemerdekaan. Kesamaannya adalah sama-sama memiliki pemerintahan berbentuk republik, kepala negara dan kepala pemerintahan sama-sama presiden. Nah, ini diagram Venn-nya. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.